Pada suatu hari di Amerikui, seorang gadis sebut saja namanya Suminem berlari keluar rumah seakan-akan ada psikopat yang mengejarnya. Bahkan ayahnya pun sempat bingung karena Suminem tiba-tiba lari keluar rumah. Namun Suminem sempat terdiam di tengah jalan, lalu kembali lagi ke rumah dan buru-buru mengendarai mobilnya untuk pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, Suminem pun menelpon orang tuanya dan meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini. Lalu Suminem juga mengatakan jika dia sangat mencintai mereka. Suasana pun begitu sunyi karena memang tidak ada siapapun di sana dan Suminem hanya disinari oleh lampu dari mobil. Lalu pada pagi harinya, anehnya Suminem ditemukan tewas di pantai dengan kondisi kaki kanannya yang ceklek. Annie, what are you doing? I'm fine, Dad. Dad, I'm sorry I can be such a shit to you sometimes. Scene pun beralih ke seorang gadis bernama Jay yang tinggal bersama ibu dan adiknya bernama Kelly. Sedangkan kedua sobat mereka sejak kecil yaitu Yara dan Paul yang sering main ke rumah sambil nonton film. Lalu di suatu siang ketika sedang pacaran ke bioskop dengan pria bernama Hook, saat menunggu film dimulai, tiba-tiba Hook memaksa keluar bioskop karena dia melihat ada wanita berbaju kuning yang memperhatikannya di dekat pintu studio. Namun anehnya Jay sama sekali tidak melihat siapapun di sana dan setelah itu mereka pun lanjut makan-makan di warung budi. Lalu terlihat ada seorang pria berpenampilan serba hitam dari kejauhan. About the girl in the yellow dress. Where? Right there. I feel well. Can we go back to the car? Pada esok paginya, Jay menceritakan ke Kelly tentang sikap Hook yang agak aneh saat nonton bioskop. Dan mereka juga sempat melihat mas-mas tetangga yang sedang nyuci mobil yaitu Greg. Lalu di kencan selanjutnya, Jay dan Hook ngobrol di pinggir laut dan lanjut berselepet di mobil. Tapi tiba-tiba Jay pun terbangun di reruntuhan gedung dengan keadaan tangan dan kakinya diikat ke kursi roda. Lalu Hook pun menjelaskan jika selama ini dia telah diburu oleh sebuah entitas yang dapat berubah wujud menjadi siapapun. Bisa saja orang yang dikenal, orang asing, atau mungkin orang yang dia sayang. Dan kutukan ini ditularkan lewat perselepetan, yang mana artinya Hook mulai diikuti sejak berselepet dengan pacar sebelumnya. Dan sekarang Jay juga akan diserang entitas itu. Memang entitas itu berjalan cukup lambat, namun dia akan terus berjalan sampai bertemu dengan targetnya dan membunuhnya dengan sangat sadis seperti Suminem di awal film. Lalu Hook mengingatkan Jay agar jangan berada di dalam ruangan yang hanya memiliki satu akses keluar karena dia bisa terjebak dan dibunuh oleh entitas itu. Sekarang Jay juga dapat melihat entitas itu dan Hook memintanya untuk segera berselepet dengan orang lain karena jika Jay mati dibunuh oleh entitas, maka selanjutnya entitas itu akan beralih memburu Hook kembali. Lalu tak lama kemudian terlihatlah si entitas yang sedang berwujud wanita bugal dan perlahan-lahan mendekati Jay dengan tatapan kosong. Suasana begitu mengerikan, Hook langsung memulangkan Jay ke rumahnya dan Kelly beserta teman-temannya pun segera menelpon polisi. Jay? You awake? I'm doing this to help you. Just so you know it's real. That's why we're drinking on the porch. What happened?
Karena Jay tidak menganggap serius ucapan Hook, dia pun memberikan identitas Hook dan alamat rumahnya ke polisi. Namun ketika polisi menggeledah rumah itu, ternyata Hook menggunakan nama palsu untuk menyewa rumah dan Hook sudah pergi dari sana. Lalu ketika sedang belajar di sekolah, Jay pun terkejut melihat seorang nenek-nenek di luar gedung yang terus berjalan lurus tepat ke arahnya dan terus menatap Jay. Namun anehnya tak ada seorang pun yang menoleh ke nenek itu, yang mana padahal penampilannya agak aneh. Ya, kali ini entitas menjadi wujud nenek-nenek dan yang bisa melihatnya hanyalah Jay. Jay pun langsung keluar kelas, namun karena si nenek terus mengejar, Jay akhirnya pergi dari sekolah. I have seen the moment of my greatness flicker. To have bitten off the matter with a smile. At all. Excuse me. Jay pun OTW ke tempat Kelly dan Paul bekerja, lalu menceritakan kejadian barusan. Jay juga menjelaskan tentang apa yang dikatakan Hook soal kutukan yang ditularkan kepada Jay dan seonggok entitas akan memburunya, di mana Jay kini mulai percaya. Namun Kelly menganggap cerita tersebut hanyalah dongeng semata karena Hook memang ingin berselepet saja dengan Jay. Lalu pada malam harinya, Yara pun menginap di rumah Jay, sedangkan Paul bobok di sofa untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang berbahaya. Namun karena Jay tidak bisa tidur, dia pun menghampiri Paul dan mereka pun ngecipris membahas masa lalu sambil nonton film jadul, di mana Paul adalah ciuman pertama Jay. Begitupun sebaliknya, tapi tiba-tiba jendela dapur pecah karena dilempar sesuatu. Paul pun meninggalkan Jay sejenak untuk membangunkan Kelly dan Yara, sedangkan Jay pergi mengecek ke dapur dan sumpah gelo, entitas itu sudah berjalan dari sekolahan, mengikuti ke kafe, dan sekarang sampai ke rumah Jay. Lalu Jay yang ketakutan buru-buru kabur, naik sepeda ke taman bermain di dekat sana, di mana tidak ada seorang pun di taman itu karena memang sudah tengah malam ya kan. Tak lama kemudian Kelly dan kawan-kawan pun datang, dan sambil menangis Jay melarang Kelly untuk menceritakan semua itu ke ibu mereka karena pasti beliau tidak akan percaya. Jay juga tidak mau tidur di rumahnya untuk sementara waktu, dan untuk mengetahui apa yang terjadi, Jay pun pergi ke rumah Hook bersama teman-temannya termasuk Greg, di mana kondisi rumah itu sangatlah reot dan hampir seluruh jendelanya tertutup koran. Namun di sebuah majalah dewasa, Paul menemukan foto yang terselip yaitu Hook dan pacar sebelumnya. Melihat foto tersebut, Jay pun mengenali jaket alma mater yang dipakai oleh pacar Hook. Come look at this. You recognize the jacket? Setelah itu Jay dan kawan-kawan pun pergi menguli info tentang Hook ke sekolahnya, dan ternyata nama aslinya adalah Jeff. Gak pakai lama mereka semua pun langsung pergi ke rumah Jeff berbekal alamat yang diberikan pihak sekolah. Namun sebelum pergi, Jay sempat melihat entitas yang sudah mendekati mobil, dan sesampainya di sana Jeff pun akhirnya menjelaskan jika dia mendapatkan kutukan itu setelah berselepet dengan wanita random di bar yang bahkan Jeff tidak ingat siapa namanya. Sekarang Jeff juga ketakutan karena yang bisa melihat entitas hanyalah Jay dan target sebelumnya yaitu Jeff. Jika entitas berhasil membunuh Jay, maka selanjutnya Jeff akan diburu, dan jika Jeff terbunuh, maka entitas akan lanjut ke target sebelumnya lagi, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah melanjutkan kutukan itu ke orang lain lewat perselepetan. Jeff pun meminta maaf kepada Jay karena telah menularkan kutukan itu demi menyelamatkan dirinya. Lagi pula menurut Jeff, jika seorang wanita terkena kutukan, maka akan lebih mudah mencari partner selepet. Jeff juga kembali memperingatkan Jay untuk terus kabur menjauh dari entitas karena sosok itu hanya bisa berjalan. Hi, is Jeff here? Yeah, he is. You want to come in? What the fuck are you talking about? I mean, it should be easy for her. She's a girl. Jay, I'm sorry. Jay, if you try far enough, you could buy yourself some time to think.
Setelah itu mereka semua memutuskan untuk menginap di villa milik ayah Greg yang berada di dekat pesisir pantai. Karena lokasinya sangat jauh, tentunya entitas akan butuh waktu lama untuk sampai di sana. Dan malam itu Jay bisa bobok dengan nyenyak. Lalu keesokan paginya Jay berlatih menembak dengan pistol yang dipinjamkan oleh Greg, dan mungkin saja bisa digunakan Jay untuk membunuh entitas. Namun ketika mereka semua sedang duduk di pantai, sementara Greg pipis di lokasi yang agak jauh, entitas itu sudah sampai dan berjalan mendekati Jay tanpa dia sadari, lalu menarik rambutnya untuk dibunuh. Namun untungnya Jay bisa kabur dan menembak endas entitas itu. Namun ternyata tidak berdampak apa-apa, bahkan dia terus berganti-ganti wujud dan Kelly, Yara, dan Paul akhirnya percaya akan adanya entitas itu karena mereka sempat melihat rambut Jay ditarik dan Paul terpental saat mengantam entitas itu sampai perutnya tergores, sedangkan Greg masih belum percaya karena tidak melihat kejadiannya. Dan setelah kecelakaan, Jay pun dirawat di rumah sakit karena tangan kanannya patah, dan begitu siuman, Jay pun sangat amat ketakutan karena mendengar suara langkah kaki yang mendekat dan tak lama kemudian Greg pun terbangun dan melihat Jay yang masih ketakutan, sampai akhirnya Greg menawarkan diri untuk berselepet dengan Jay. Meski Greg masih tidak percaya, namun setidaknya Jay bisa lebih tenang karena dia menganggap kutukan hanya bisa berpindah dengan cara itu. Sementara Jay juga menerimanya dan berharap Greg akan baik-baik saja menghadapi entitas. Hari demi hari berlalu, Jay pun semakin dekat dengan Greg dan Paul terlihat cemburu, apalagi sudah mengetahui jika mereka sudah berselepet. Namun 3 hari telah berlalu dan Greg masih belum melihat entitas itu. Bisa jadi entitas itu sudah menghilang setelah ditembak, atau mungkin si entitas butuh waktu untuk muncul kembali jika targetnya telah berselepet dan menularkan kutukan ke orang lain. Isn't that a good thing? Setelah kondisinya membaik, Jay pun diperbolehkan pulang ke rumah dengan tangan kanannya yang digips. Namun Jay masih merasa takut dan hanya mengurung diri di rumah sambil terus memperhatikan sekitarnya. Kelly, Yara, dan Paul terus menjaganya, sedangkan Greg masih tidak percaya dengan kutukan itu karena hidupnya aman-aman tentram dan tidak ada sesuatu yang mengejarnya. Akan tetapi di malam harinya, Jay melihat sosok Greg yang berjalan kaki di luar dan masuk ke rumahnya sendiri dengan memecahkan jendela. Sontak Jay langsung buru-buru ke rumah Greg karena pastinya sosok tadi adalah si entitas, ya kan? Akan tetapi sesampainya di sana, entitas tersebut sudah berubah menjadi ibu Greg dan Fuck, Mom! terbunuhnya Greg, kutukan pun kembali ke Jay dan entitas akan memburunya lagi. Saking takutnya, Jay pun bermalam sendirian di tengah hutan yang cukup jauh agar dia memiliki waktu cukup banyak sebelum entitas datang, dan Jay pun akhirnya ketiduran. Lalu keesokan paginya Jay pulang ke rumah dan menyangga pintu kamarnya dengan sebuah kursi untuk mencegah entitas yang mungkin saja datang menghampirinya. Tak lama kemudian Paul pun datang dan menawarkan diri untuk berselepet dengan Jay agar kutukan itu diteruskan kepadanya, karena Paul tidak tega melihat Jay yang terus-menerus merasa terancam. Akan tetapi Jay menolak karena dia tidak mau membahayakan Paul. Untuk mengakhiri kutukan tersebut, Paul pun berencana untuk membunuh entitas itu di tempat Paul pertama kali berciuman dengan Jay, yaitu di sebuah kolam renang. Tapi ngerinya ketika mereka akan berangkat, terlihat entitas yang berdiri di atap rumah Jay. It's gonna be here sooner or later. I could... No. Jay, do you remember where we were the first time we kissed? Nowhere to go. I know how to get there. Sesampainya di kolam renang, mereka pun mulai bersiap menyeting jebakan listrik dengan mencolok berbagai alat rumah tangga seperti lampu setrika sampai keyboard yang nantinya akan dilempar ke kolam untuk menyetrum entitas sampai mati. Sedangkan Jay akan berada di tengah kolam terlebih dahulu sebagai umpan untuk memancing si entitas. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba Jay pun histeris sambil menuju ke arah entitas itu berjalan agar teman-temannya bisa mengetahui lokasinya, dan ternyata entitas itu sedang berwujud ayah Jay.
Akan tetapi entitas ini bukanlah makhluk yang tolol. Dia tidak masuk ke dalam kolam dan mulai melempar benda-benda elektronik ke arah kolam yang untungnya Jay baik-baik saja. Rencana mereka pun gagal total dan entitas terus melempar setiap benda di depannya ke arah Jay hingga mengenai endasnya. Oh my god. I just walked in the room. It's right there. It's here? Is it getting in the water? Jay! Get out of there! Paul pun mengambil pistol untuk menembak entitas dan Jay terus menunjukkan posisi entitas itu. Namun Paul yang tidak bisa melihatnya tanpa sengaja menembak kaki Yara. Lalu dengan cerdiknya Kelly mengambil kain untuk menutupi entitas agar bisa terlihat dan Paul langsung menembak endasnya hingga entitas itu terjatuh ke kolam. Namun ketika Jay berusaha keluar dari sana, entitas masih berusaha menarik kakinya sedangkan Paul terus menembak ke arah entitas itu. Jay? Kolam pun dipenuhi oleh darah dan entitas sudah tidak terlihat lagi. Namun Jay masih merasa takut dan tetap menahan pintu kamarnya dengan kursi karena sebelumnya saat di pantai entitas masih hidup meski tertembak endasnya. Di sisi lain untungnya Yara tidak apa-apa dan luka tembak di kakinya juga sudah dijahit. Setelah itu karena Jay masih terus merasa ketakutan, Paul pun kembali menawarkan diri untuk berselepet dan Jay akhirnya mau menerimanya. Paul yang selama ini memendam rasa cintanya berhasil mendapatkan sang wanita pujaan dan sejak saat itu mereka pun mulai pacaran. Namun kita masih belum tahu apakah entitas itu benar-benar menghilang atau mungkin kutukan itu masih ada dan diteruskan ke Paul. Di hari-hari selanjutnya Paul pun mulai merasa takut dan dia pun memutuskan untuk berselepet dengan mbak-mbak pemuas berharap kutukan itu bisa tertular. Paul pun merasa lega dan pergi menjenguk Yara bersama Jay. Namun pada suatu hari ketika Paul kencan dengan Jay, terlihat di kejauhan sosok orang yang seperti sedang mengikutinya. Do you feel any different? Do you? And the most terrible agony from mental suffering. Tamat. Ending yang sangat bejir kalilah. Kita masih belum tahu apakah entitas itu benar-benar hilang atau mungkin kutukan itu masih ada. Ya nggak tahu. Jadi bro, gimana? Apa kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung?